perlawanan rakyat Bengkulu terhadap IAIC atau Inggris. Latar belakang perlawanan rakyat Bengkulu terhadap IAIC atau Inggris dilatar belakangi oleh yang pertama, IAIC menetapkan sistem tanam paksa lada terhadap rakyat Bengkulu. Yang kedua, monopoli perdagangan yang dilakukan oleh IAIC. Yang ketiga, dendam terhadap kematian Pangeran Selebar yang diduga dibunuh oleh IAIC. Yang keempat, telah diinjak-injaknya nilai luhur dan tradisi luhur masyarakat Bengkulu oleh IAIC. Tokoh perlawanan yang melawan IAIC antara lain, yang pertama, Pangeran Mangkuraja dari Sungai Lemau. Yang kedua, Pangeran Intan Ali dari Selebar. Yang ketiga, Pangeran Sungai Hitam. Yang keempat, Syekh Ibrahim atau juga biasa disebut Sidi Ibrahim, seorang ulama besar. Yang kelima, Sultan Mansur. Dan yang keenam, Sultan Sulaiman. Waktu dan proses perlawanan. Pada saat itu, Bengkulu merupakan salah satu ancaman bagi Kompeni Inggris, hingga akhirnya Inggris memutuskan untuk membuat sebuah benteng. Namun aksinya terhalangi oleh seorang raja yang bernama Natadirja dari Selebar, hingga Inggris memutuskan membunuh raja tersebut. Aksinya mengakibatkan dendam terhadap putra Raja Natadirja hingga melakukan perlawanan pada tahun 1719. Selain itu, di daerah lain Bengkulu, yaitu di daerah Bantal, Muko-Muko, dilakukan perlawanan oleh Sultan Mansur dan Sultan Sulaiman. Dan pada saat itu juga dilakukan pemberontakan besar-besaran yang dipimpin oleh Pangeran Mangkuraja dari Sungai Lemau, Pangeran Intan Ali dari Selebar, Pangeran Sungai Hitam, dan Syekh Ibrahim atau biasa disebut Sidi Ibrahim, yaitu seorang ulama besar yang akhirnya membuat Inggris atau IAIC kewalahan hingga akhirnya memilih pergi meninggalkan Bengkulu. Akhir perlawanan. Pada tahun 1742, Inggris kembali ke Bengkulu dan melakukan hubungan dengan para pedagang Bengkulu dengan secara halus. Dan berakhirnya kekuasaan Inggris di Bengkulu itu dikarenakan adanya perjanjian antara Belanda dengan Inggris, di mana perjanjian itu berisikan tentang pertukaran kekuasaan Inggris di Bengkulu dengan kekuasaan Belanda di Malaka dan Singapura, yang pada saat itu masih termasuk ke dalam Kerajaan Malaka.